Karena yang disebut laundry 1 juta US dollar itu pasti tidak kita bangun dalam semalam, tidak semudah membalikkan telapak tangan, nggak begitu ya. Tetapi ini satu cara untuk membangun sistem berpikir, cara berpikir yang menyemangati proses-proses yang sedang kita lakukan ketika kita menghadapi banyak tantangan. Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Sharing kali ini saya akan fokus pada gagasan, ide yang sedang saya introduce, sedang saya tangani dengan beberapa klien saya tentang apa yang saya sebut dengan laundry 1 juta dolar. Jadi ini sebetulnya adalah untuk mendorong supaya klien saya memiliki tujuan yang lebih menyemangati dia untuk sungguh-sungguh fokus memikirkan bagaimana dia membangun bisnis ini, bisnis laundry komersial ini, menjadi sesuatu yang tumbuh dari skala, walaupun dari skala mikro, kecil, sampai ke menengah. Jadi kalau 1 juta US dollar itu kan kira-kira 15 miliar omset per tahunnya. Ya, jadi targetnya adalah bagaimana membangun bisnis yang omset per tahunnya 1 juta US dollar. Jadi anggaplah 15 miliar. Dengan begitu kita bisa melakukan perencanaan, melihat kemungkinan, membagi peran dan sebagainya. Karena ada orang bijak yang mengatakan kalau pikiran kita terlalu kecil, kita biasanya merasa kita tidak memerlukan siapapun, kita tidak memerlukan orang lain. Tetapi begitu pikiran kita mulai kita besarkan untuk menangani sesuatu yang lebih besar dari diri kita, maka kita mulai melihat bahwa kita memerlukan orang lain. Nah, tujuan sharing ini adalah untuk melihat bagaimana Anda bekerja sama membangun satu usaha seperti usaha laundry komersial dengan tujuan mencapai sales 1 juta dolar. Nah, ini sebetulnya awalnya saya lakukan ketika menangani klien saya, advisory, konsultasi dengan situasi persaingan yang dia hadapi di lokasinya. Jadi saya bilang tujuannya apa ya, kalau mau ditarik ke depan dan sebagainya, pemetaan wilayah di mana potensi laundry di daerah itu seperti apa, kemudian kita bicara dan akhirnya saya beri tantangan untuk membangun laundry 1 juta dolar. Ini bisa dilakukan juga untuk teman-teman yang relatif masih punya ambisi, teman-teman yang muda mestinya harus punya ambisi untuk melihatnya dalam perspektif yang cukup panjang. Karena yang disebut laundry 1 juta US dollar itu pasti tidak kita bangun dalam semalam, tidak semudah membalikkan telapak tangan, nggak begitu ya. Tetapi ini satu cara untuk membangun sistem berpikir, cara berpikir yang menyemangati proses-proses yang sedang kita lakukan ketika kita menghadapi banyak tantangan. Jadi kalau seandainya 15 miliar setahun, berarti kita breakdown dulu ya, kita potong dulu, kita bagi dulu 12 bulan, berarti itu kita harus mendapatkan omset 1 miliar 250 juta satu bulan. Kalau itu kita andalkan dari satu outlet, itu menjadi semacam mission impossible gitu ya. Tetapi kalau kita kemudian melihat rata-rata industri laundry kiloan komersial, itu berapa sih salesnya per bulan? Nah, kita memakai dua asumsi saja, tidak bisa terlalu kecil juga ya. Jadi kita pakai asumsi pertama adalah satu outlet itu salesnya 30 juta satu bulan, artinya 1 juta satu hari, ya. Nah, kalau 30 juta untuk mencapai 1 miliar 250 juta, kita memerlukan sekitar 41-42 outlet, gitu ya. Jadi kalau itu direncanakan dalam 5-10 tahun, maka kita mulai melihat petanya kan, bagaimana kita bisa melakukan itu, bahwa itu bukan satu ide yang terlalu omong kosong, tidak. Tapi bisa dikerjakan. Bergantung dari kesiapan kita, kesiapan tim kita, dan sebagainya, tentu itu bisa dikalkulasi. Ya. Tapi ini gambaran-gambaran kasar saja yang kita bicarakan kali ini. Jadi kalau seandainya itu 42 outlet dengan 30 juta per bulan, itu juga artinya kalau omset ini bisa, saya mengamati beberapa teman yang salesnya itu di outletnya bisa di angka sekitar 60 juta. Nah, kalau di angka 60 juta, berarti Anda memerlukan 21 outlet, katakan 21-22 outlet
untuk mencapai laundry $1 juta ini. Nah, kemudian itu satu angka-angka yang simulasinya kita kaitkan dengan waktu. Tadi saya bilang, apakah Anda akan mencapainya dalam 5 tahun? Kalau 5 tahun berarti kan kecepatan Anda, dukungan finansial, entah dari manapun Anda mendapatkannya, itu apa memungkinkan. Kalau tidak, buatlah itu dalam 10 tahun misalnya. Kalau 10 tahun berarti kalau 42 cabang berarti Anda harus bikin setiap tahun itu 4 cabang misalnya untuk memproduksi sales 30 juta sebulan untuk setiap cabangnya secara rata-rata. Tetapi kalau seandainya Anda melihat ini batas waktu 5-10 tahun ini kurang menarik, Anda boleh pilih berapapun batas waktunya. Yang penting, kalau Anda memilih dan merencanakannya, itu membuat tumbuhnya semangat juang Anda untuk mau mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh ya, untuk membuat Anda bersedia bangun lebih pagi gitu ya, sesekali tidur lebih malam misalnya ya. Jadi itu gunanya tujuan yang membangkitkan semangat juang. Jadi kalau seandainya waktunya sudah, target bulanannya sudah, maka baru kita bisa pelajari misalnya opsinya apa, pilihan-pilihannya apa. Nah, pilihan-pilihan ini yang saya maksud adalah misalnya Anda bisa memilih untuk melakukan itu seorang diri. Kalau Anda punya backup finansial memadai, Anda punya ilmu manajemen atau Anda akan belajar ilmu manajemen secara memadai dan seterusnya, Anda lakukan sendiri dan Anda mulai membuka cabangnya ya. Anda membuka cabang setiap tahun minimal 4 gitu ya, atau kalau nggak 4 ya mungkin 2 tapi omsetnya 60 juta setiap outlet misalnya. Opsi-opsinya bergerak terus, bisa dievaluasi dari waktu ke waktu. Jadi yang pertama opsinya adalah Anda lakukan sendiri. Entah sendiri dalam arti betul-betul Anda sendiri, entah sendiri dalam arti Anda punya satu tim gitu ya, satu tim yang memang sudah Anda miliki saat ini. Tapi itu bukan satu-satunya opsi. Ada opsi lain ya, opsi yang pernah dilakukan juga oleh seorang kawan di sini, yaitu dia mengumpulkan beberapa teman dan mengajak orang itu berpikir lebih besar dan kemudian melakukan kolaborasi. Dalam kasus itu mereka merge ya. Jadi ada 5 pemain yang masing-masing punya 5-6 outlet, kemudian merger menjadi satu entitas baru dan kemudian mereka menerapkan target begini sehingga mereka kemudian berhasil membangun lebih dari 100 outlet belakangan berdasarkan kerjasama kolaborasi di antara mereka. Nah, itu juga opsi yang lain lagi gitu ya. Jadi opsinya tidak hanya Anda harus sendirian. Itu yang pertama. Kemudian yang lain adalah Anda juga bisa menentukan posisi Anda. Di mana posisi Anda? Apakah Anda menjadi orang yang sesuai dengan kemampuan latar belakang kompetensi Anda? Apakah Anda akan menjadi orang yang melakukan operasionalnya saja misalnya? Jadi operasional, Anda katakan Anda yang akan menangani operasionalnya. Kemudian bagi tugas, siapa lagi yang melakukan apa? Misalnya ada yang khusus melakukannya, memberikan dirinya sebagai orang yang mengkoordinir atau mengumpulkan para investor misalnya. Atau syukur-syukur kalau Anda mendapat satu investor yang bersedia memberikan investasi untuk membangun puluhan outlet tersebut. Atau Anda menempatkan diri sebagai orang di tim manajemen. Bedanya operasional dengan tim manajemen adalah tim manajemen ini adalah orang-orang yang kemampuan berpikir strategisnya lebih kuat daripada kemampuan untuk mengeksekusi operasionalnya. Jadi dia membuat pikiran-pikiran, exercise, eksperimen, hal-hal yang relatif baru, yang belum ada di SOP, tapi selalu dia pikirkan dan dia perbarui karena gagasannya itu banyak ya, membuat koneksi-koneksi, network dengan siapa, menghubungkan ini dengan itu, dan sebagainya. Jadi itu kemampuan berpikir strategik gitu ya. Nah, itu tim manajemen. Kalau operasional ya melakukan segala sesuatu yang harus dilakukan di setiap outlet, termasuk mulai dari rekrutmen orang, melatih karyawan, finansialnya, memilih aplikasinya, kemudian mengatur bagaimana sales marketingnya, kampanyenya gimana, promosi, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, dengan cara berpikir seperti itu, tujuan saya men-sharingkan laundry $1 juta ini adalah untuk mendorong kembali, membangun kembali semangat teman-teman yang praktisi bisnis laundry, terutama dalam usia-usia di bawah kepala 4 ya, yang masih panjang jalan pertarungannya dan masih banyak energinya, untuk membangun semangatnya, kemudian memikirkan dengan perspektif yang cukup besar, ya itu $1 juta menurut saya cukup besar ya, artinya
itu Anda sudah berkembang dari mikro, kecil, dan Anda masuk ke skala menengah gitu ya. Berbeda hal lagi kalau halnya Anda main dengan distribusi sebagai distribusi, penjual paket, mesin laundry, dan sebagainya, itu skalanya bisa berbeda lagi. Tapi ini khusus untuk pemain laundry kiloan, pelaku-pelaku yang belakangan mungkin sudah mulai puas diri juga. Coba beri sebuah tantangan untuk membangun satu bisnis laundry komersial dengan target mencapai 1 juta US dollar. Apakah Anda ingin mencapainya dalam berapa lama, berapa tahun, gitu ya. Nah, kalau Anda tertarik dengan bisnis ini dan ingin sharing, bicara dengan saya, Anda bisa kasih komen, Anda bisa hubungi nomor yang ada di channel ini untuk menghangatkan pikiran, mengejar tujuan-tujuan seperti itu. Nah, apakah ini menarik buat Anda? Sukses besar untuk Anda. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Bina Teguh Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia, entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, cobalah bagikan. Jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?